Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan kakak-kakak di sini dalam acara Minggu Gembira. Adik-adik sudah siap? Sudah tidak sabar ya tentunya. Nah, sekarang adik-adik mandi dulu, mempersiapkan diri dulu, dan tentunya adik-adik harus penuh dengan sukacita untuk mengikuti setiap kegiatan Minggu Gembira pada hari ini. Oke, adik-adik sudah siap semuanya? Oke, selamat mengikuti. Adik, sebelum kita memulai Minggu Gembira pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kakak akan antar dalam doa. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur atas berkat-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti Minggu Gembira ini dalam keadaan sehat. Tuhan, saat ini kami ingin memulai acara ini. Berkatilah, semoga kami dapat mengikuti Minggu Gembira ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus, hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan dari Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu,
ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai Sobat Kristus, baru saja kalian mendengarkan pembacaan Injil hari ini. Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, Injil tersebut bercerita kepada kita tentang kisah Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari lamanya. Lalu datanglah iblis yang ingin mencobai Yesus. Iblis jahat itu ingin menggoda Yesus. Nah, ada berapa ya tadi pencobaan yang dilakukan iblis? Ada 3. Yang pertama, iblis itu datang kepada Yesus sambil membawa batu. Iblis mengatakan kepada Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi dengan tegas Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan. Dari perkataan Tuhan Yesus ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, seluruh anak-anak Kristus, supaya kita tidak hanya memikirkan makanan saja, tidak hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi kita juga harus memberi makanan rohani ke dalam hidup kita. Misalnya dengan rajin berdoa dan rajin membaca kitab suci. Dan pencobaan yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, di mana iblis itu memperlihatkan seluruh isi kota yang sangat mewah dan sangat megah. Iblis itu mengatakan kepada Tuhan, kalau Tuhan Yesus mau menyembah iblis, maka seluruh kekayaan ini akan menjadi milik Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus menolaknya. Ia mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah kita harus berbakti. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak hanya memikirkan kekayaan saja dan mencari segala sesuatu atau ingin mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang pintas, yang tidak benar. Contohnya, ketika teman-teman ingin makan es krim, tapi tidak punya uang, jangan sekali-kali teman-teman mengambil es krim tanpa membayar atau mencurinya. Ya, seperti perintah Tuhan yang nomor 7, jangan mencuri. Selanjutnya, pencobaan yang ketiga. Iblis itu mengajak Tuhan Yesus untuk berada di bait Allah yang paling tinggi. Lalu iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya, supaya malaikat-malaikat yang melindungi Yesus akan menangkap Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak kesakitan. Sekali lagi Yesus menolaknya. Yesus menjawab, jangan sekali-kali pun engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Sobat Kristus, dari perkataan Yesus ini, kita diajarkan untuk tidak sekalipun mencobai Tuhan Yesus, Allah kita. Kita harus percaya dan memegang teguh janji Tuhan kepada kita. Kita yakin bahwa kita, semua murid Kristus akan diselamatkan. Tetapi jangan pernah kita bertindak di luar keinginan Tuhan sendiri. Seperti kita mencontek saat kita mengerjakan tugas, atau kita mencobai Tuhan Yesus dengan tidak berhati-hati saat di jalan raya, atau teman-teman saat pergi ke mall bermain-main dengan eskalator. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, Sobat Kristus, dari setiap pencobaan yang dilakukan iblis, Tuhan Yesus dengan kuat dan dengan berani mau menolaknya. Maka kita juga harus menjadi kuat seperti Tuhan Yesus. Syaratnya apa ya supaya kita menjadi kuat? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan iri terhadap milik orang lain. Yang kedua, kita harus selalu sabar dan selalu bertekun dalam doa. Dan jangan lupa untuk mengikuti
misa, dan membaca kitab suci. Dan yang harus teman-teman lakukan harus selalu berbuat baik, mengikuti nasihat orang tua, dan memberi sedekah kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selanjutnya, mari kita membuat diorama seperti ini. Ikuti langkah-langkahnya ya teman-teman. Adik-adik, untuk menutup Minggu Gembira pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kakak akan antar dalam doa. Bersikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur atas berkat-Mu ya Tuhan. Engkau telah memperkenankan kami untuk mengikuti Minggu Gembira pada hari ini, dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat. Dan Kau telah memberikan kelancaran bagi kami untuk mengikuti Minggu Gembira pada hari ini. Tuhan, semoga apa yang kami peroleh tadi dapat berguna bagi masa depan kami dan dapat kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Doa yang jauh sempurna ini kami aturkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.